Welcome to Golden English Course. Sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit melanjutkan ceramah saya tadi malam, ya. Ramah anak, ya, tadi malam, ya. Yang sekalian, masjid itu sebagai sudah masuk kategori layanan publik, ya. Sehingga segala jenis layanan itu sudah harus diperhatikan, bukan hanya terhadap anak-anak kita, ya. Yang sekalian, ada 28 kali, ya, kata masjid itu diulang dalam Al-Quran. Ke-28 kali itu semua maknanya sama, yaitu masjid itu adalah tempat sujud. Sujud itu adalah meletakkan kepala pada tempat yang paling rendah sebagai bentuk ketaatan. Jadi apapun yang kita lakukan di masjid hadirin adalah manifestasi daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itu jamaah sekalian, apapun jenis dan bentuknya itu semua dilaksanakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Salah satu ayat yang paling populer ketika berbicara soal masjid adalah yang di dalam At-Taubah 18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakat wa lam yahsa illa al-fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Hadirin, ada 4 ciri atau syarat dalam ayat ini yang memenuhi syarat harus memakmurkan masjid Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, melaksanakan salat. Yang ketiga, melaksanakan zakat. Yang keempat, tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah. Ini dalam ayat ini. Tentu ayat lain ada lagi yang lain. Jangan sekalian menindaklanjuti ayat ini. Sesungguhnya pemerintah daerah itu tahun 2020 menerbitkan sebuah peraturan bupati nomor 94 yang mengatur tentang masjid. Antara lain diatur bahwa masjid itu ada namanya Masjid Agung, itu dipelihara oleh kabupaten. Kemudian ada masjid besar, masjid kecamatan, ada masjid jami dipelihara oleh desa kelurahan, dan kegiatan keagamaan di tingkat masing-masing itu dipusatkan di masjid itu. Yang lain ada, kalau kita dulu semuanya masjid publik, ada juga masjid organisasi. Nah, jamaah sekalian, dalam peraturan itu ditetapkan standar-standar masjid. Antara lain hadirin, salah satu masjid yang baik itu adalah memfasilitasi semua jamaah. Nah, kalau ayat tadi itu tidak dikategorikan jamaah apa, termasuk anak-anak yang penting memenuhi syarat itu. 4 tadi itu beriman kepada Allah, membayar zakat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada Allah, itu harus difasilitasi oleh panitia masjid. Termasuk hadirin, ada orang tua kita yang paling ujung itu, saya tidak tahu dia bawa kursinya dari rumah atau itu kursi masjid itu. Kursi masjid. Perlu saya hadirin pernah mendarat di Bangkok. Itu saya masuk di bandara, saya masuk di musala ada 2, ada putra, ada putri. Di dalam musala kedua itu, baik putra maupun putri itu, ada fasilitas khusus kepada orang yang tidak bisa bengkok lututnya, yang tidak bisa dia sujud. Itu panitia masjid juga harus fasilitasi Bapak Ibu. Ya, karena ayat ini tadi tidak mengatakan illa bengkok kakinya. Iya. Tidak dikecualikan. Bahkan dalam ayat itu Abdullah bin Uwaimah yang melapor, saya ini Nabi buta, tidak bisa. Bila kau dengar azan, dengar, harus di masjid. Karena itu yang seperti itu namanya juga
juga perlu difasilitasi. Nah, mungkin kita beri apa namanya ya, masjid ramah jamaah atau apa yang mengakomodir orang yang berkebutuhan khusus. Nah itu kira-kira. Jadi ada orang bengkok, ada kan memang karena kecelakaan tidak bisa lurus, tidak bisa bengkok lututnya. Bahkan ada itu persatuan anak berkebutuhan khusus di mereka yang dia bilang begini, bagaimana kami mau ke masjid kami tidak ada punya fasilitas khusus. Nah, ini hadirin karena ini jamaah kita sudah beragam. Berikutnya jamaah sekalian, kita mengambil dari diri kita. Kalau saya Bapak Ibu mau ke Makassar, apakah hari Jumat atau hari apa, itu memang di kepala saya. Begitu start dari rumah, saya sudah setting di kepala orang ini, saya salat zuhur di masjid ini. Nah, apa ukuran saya? Yang pertama, bagus tempat parkirnya. Yang kedua, bersih mesinnya. Yang ketiga, lancar airnya. Jadi kalau kita dalam perjalanan tiba-tiba kita singgah di sebuah masjid atau musala untuk buang air kecil, tiba-tiba mesinnya kotor, tidak ada airnya, nanti berikutnya kita insya Allah tidak lagi singgah di situ. Ya. Makanya masjid yang paling baik itu kalau dia mengatakan, start dari Makassar mau ke Toraja bilang, ada masjid di mereka namanya Masjid Pinang, bagus, parkirnya, WC-nya selalu bersih, airnya selalu lancar. Saya mau salat Jumat di sana. Nah, itu satu indikator baik bahwa masjid kita sudah bagus. Panitia Masjid Pinang saya kira sudah inovatif karena dia di depan sudah menempatkan tempat-tempat dulu ya. Nah, itu bagian dari salah satu dari. Kalau masjid Agung malah ada tempat nginap, ada 2 kamar di situ dan itu free. Bebas itu orang yang dalam perjalanan tiba-tiba mau istirahat itu boleh sih. Dan yang paling uniknya di Masjid Agung itu, begitu ada orang yang nginap di kamar itu sudah langsung connect dengan Katolik. Dan itu tanpa masjid semua. Nah, hanya saja ya tempat parkirnya Masjid Agung itu tidak terlalu baik. Ya, karena dia mengambil badan jalan. Jadi saat Bapak Ibu itu mobil-mobil truk itu yang dalam dari Toraja dan ini Makassar itu karena mengantuk apa dia singgah. Bahkan di Masjid Taqwa itu bukan hanya 1-2 kali, sering-sering saya dapat ada mobil diparkir di dalam parkiran itu bersama ada anaknya, ada istrinya, ada suaminya itu tidur di emperan masjid. Jadi mungkin dia sudah capek apa. Jadi masjid yang baik adalah masjid yang memfasilitasi sebagaimana ya kita masjid dari nama mungkin masjid ramah musafir, dipersiapkan fasilitas kemudian gratis. Ya, tapi di dalam setiap masjid hadirin ada tuh orang yang kurang respon. Di mana masjid itu WC harus selalu tampil bersih dan airnya selalu lancar. Pensiaran kita mana pasien di WC tetap. Ini pikiran yang tidak maju ini hadirin. Kita bersyukur sekali kalau kita kota amal kita kasih masuk di situ, kemudian di kota masjid, kemudian itu langsung ditransfer masuk ke dalam keran-keran yang baik, WC yang bersih, yang itu ada masjid itu waktu Pak Wakil Menteri datang ke minggu lalu kurang lebih itu kita salat Jumat di Masjid Cerita Allah Kotu diumumkan oleh panitia saldo kas 306 juta. Saldo kas 306 juta. Saya tanya teman saya itu yang namanya Jabal itu yang warga di situ, saya bilang berapa isi empolnya sini kalau orang hakim? Tidak ada, sedang curi-curi. Jadi sambil terus. Padahal hadirin orang itu berimpak di masjid itu ingin ditransfer dari amas. Kalau hanya meninggalnya orang yang berimpak, uangnya itu impaknya masih disimpan di bank, tidak aman, tidak. Padahal kalau misalnya pahala mengalir dia sudah menunggu di kuburan, tapi uangnya masih ada di bank. Jadi ini bagaimana ini?
Mestinya harus dirubah menjadi keran yang baik, menjadi WC yang indah, menjadi tempat wudhu yang tempat parkir yang menyenangkan bagi orang. Itu baru amal, baru amal saleh. Kalau masih di dalam bentuk rekening dibangga-banggakan, disebut di atas mimbar setiap hari Jumat, menjadi amal itu. Karena itu harus cepatnya, bahkan kalau ada yang viral di media sosial itu Masjid Jogokaya di Yogyakarta, ada Masjid Sragen di Jawa Tengah, itu bisa kita menjadi contoh. Bahkan kalau Jogokaya itu sudah memiliki hotel. Jangan sekalian, jadi ini yang perlu kita jangan sekalian. Semoga kita ini ke depan memiliki perhatian buka ke masjid itu tidak hanya dikelola sekedarnya, tetapi itu dikelola secara profesional dan itu memuaskan semua jamaah yang kemudian itu menjadi transfer amal bagi semua jamaah sekalian. Jadi masjid ini tidak hanya sekedar rutinitas tempat saja, tempat apa, tapi itu bagian dari layanan publik. Jamaah sekalian, tadi saya datang ditegur oleh saudara saya, mana songkoannya, saya bilang ini faktor U. Tadi subuh saya melayani tamu itu dari keluarga dari Tarakan untuk singgah makan sahur, jadi saya lupa sehingga saya buru-buru ya. Tapi insyaallah dalam Al-Quran ada namanya istilah al-khair, ada juga namanya istilah al-ma'ruf, sama-sama kebaikan. Tapi al-khair itu adalah standar syariah, sementara al-ma'ruf adalah standar lokal atau standar budaya. Nah, ada yang contoh yang sering diangkat ulama, sebenarnya secara al-khair itu kalau kita salat itu sudah menutup badan sampai lutut, itu sudah al-khair, itu sudah memenuhi unsur syariat, tetapi tidak memenuhi unsur ma'ruf. Ya. Karena itu ma'ruf itu berlaku sifatnya lokal. Ya, apa yang menjadi kebaikan di lokal itu masukkan kata al-ma'ruf, walaupun sesungguhnya sudah memenuhi unsur syariah yaitu al-khair. Nah, seperti yang saya lakukan tadi, mungkin tidak biasanya kita tidak pakai songkok, tapi ini saya ulangi faktor U ini. Yang sekalian semoga bermanfaat kepada jamaah sekalian dan termasuk hadirin kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.